Halo Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast edisi ke-41. Di episode ini, kalian bakal ditemenin sama aku, Vinza. Dan aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi buat Sobat Pio, langsung aja yuk pasang earphone kalian dan dengerin podcast ini sampai selesai. Udah pasang earphone kalian? Sebelum aku masuk topik pembahasan, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar Sobat Pio hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja sering banget kita rasain, tapi jarang banget buat diomongin. Sekalinya dibahas, malah cuman di permukaan doang. Padahal ini tuh dalam banget kayak jurang. Yap, ekspektasi versus realita hidup remaja. Kita tumbuh di dunia yang penuh dengan ekspektasi. Dari kecil kita udah dilihatin cerita kalau hidup itu indah, kayak di film, drama Korea, atau feed Instagram yang semuanya estetik. Kita pikir nanti pas remaja, hidup bakal kayak montage di film. Jalan-jalan sama teman, jatuh cinta di koridor sekolah, lulus dengan nilai yang cemerlang, terus punya hidup yang wah banget. Tapi kenyataannya hidup tuh gak sesimpel itu. Kita mulai dari topik yang paling sering bikin remaja jadi tukang senyum sendiri tengah malam, yaitu cinta. Ini nih yang bikin jantung deg-degan cuma karena notifikasi dari orang tertentu, yang bikin kita dengerin lagu galau padahal gak ada yang nyakitin. Dari kecil, kita lihat kisah cinta manis dari buku, film, lagu, sampai drama Korea yang bikin baper gak karuan. Kisahnya tuh selalu manis kayak dua orang yang awalnya cuek-cuekan. Lama-kelamaan jadi saling sayang. Kayak seru banget gitu ya. Tapi pas kita ngalamin sendiri, ternyata ribet ya. Kok malah bikin nangis gini? Capek juga ya. Kadang kita udah usaha banget ngasih kode, perhatian, bahkan sampai ngedit caption buat dia notice. Dianya nganggep kita temen doang. Yap, friendzone detect. Atau lebih nyebelin lagi, udah jadian nih, tapi ternyata hubungannya malah bikin kita ngerasa kecil, cemburuan mulu, saling tuduh, dan akhirnya jadi toksik. Nah, buat Sobat Pio yang lagi di fase ini, tenang, aku punya beberapa hal yang bisa Sobat Pio simpen baik-baik. Yang pertama, self-love itu nomor 1. Sebelum Sobat Pio kasih hati ke orang lain, pastiin hati Sobat Pio sendiri udah utuh. Kadang kita terlalu sibuk nyenengin orang lain, sampai lupa nanya ke diri sendiri, aku bahagia gak ya? Jangan sampai Sobat Pio berharap orang lain bisa menyembuhkan Sobat Pio. Karena healing itu tanggung jawab diri sendiri. Orang lain bisa nemenin, tapi gak bisa jadi penolong utama. Yang kedua, jangan anggap kita gak berharga cuma karena cinta gak dibalas. Mungkin dia gak bisa lihat keindahan yang Sobat Pio punya, dan itu bukan salah Sobat Pio. Bisa aja waktunya belum tepat, atau Sobat Pio emang ditakdirkan buat orang lain yang jauh lebih bisa menghargai Sobat Pio. Yang ketiga, cinta yang sehat gak instan. Kadang kita terlalu keburu baper cuma gara-gara seseorang baik ke kita. Padahal kebaikan itu belum tentu tanda suka. Makanya jangan buru-buru naruh perasaan. Lihat gimana dia memperlakukan orang lain dan apakah dia juga memperlakukan Sobat Pio dengan konsisten. Cinta yang sehat itu tumbuh bareng-bareng, gak harus bikin kita kehilangan diri sendiri. Yang keempat, jangan takut buat mundur kalau hubungan udah mulai nyakitin. Kalau Sobat Pio mulai ngerasa kehilangan diri sendiri, lebih sering nangis daripada ketawa, itu udah jadi alarmnya.
Hubungan yang sehat itu harusnya ngasih ruang buat Sobat Pio berkembang, bukan malah bikin Sobat Pio ciut. Nah, sekarang kita geser dikit ke topik yang gak kalah penting, persahabatan. Dulu kita mikir sahabat sejati itu kayak di film, kemana-mana bareng mulu, ngerti kita luar dalam, gak bakal ninggalin. Tapi kenyataannya gak semulus itu ya. Pernah gak sih punya sahabat yang dulu deket banget, tapi sekarang udah kayak orang asing? Atau yang tiba-tiba menjauh tanpa alasan? Atau yang paling nyesek, nusuk dari belakang? Tapi dari situ juga kita bisa belajar. Nih, beberapa hal penting soal persahabatan. Yang pertama, orang bisa banget berubah. Dan itu wajar. Teman yang dulu selalu ada, bisa aja sekarang udah sibuk sama hidupnya. Bukan karena mereka jahat, tapi ya emang jalannya udah beda aja. Yang kedua, jangan cuma lihat momen lucu, tapi perhatiin polanya. Sahabat sejati itu yang bisa ketawa bareng, tapi juga bisa diem bareng pas lagi hancur-hancurnya. Jangan maksa teman tetap di hidup Sobat Pio cuma karena kalian punya memori indah. Memori itu masa lalu, bukan jaminan masa depan. Nah, jadi dari semua yang udah kita bahas bareng tadi, satu hal yang penting banget buat Sobat Pio ingat, hidup remaja itu emang gak gampang. Tapi Sobat Pio gak sendirian. Cinta yang gak dibales, sahabat yang berubah, semua itu bukan tanda Sobat Pio gagal, tapi bukti Sobat Pio lagi tumbuh. Kadang ekspektasi bikin kita capek, tapi realita ngajarin kita untuk jadi yang lebih kuat. Dan dari semua luka kecil yang pernah Sobat Pio rasain, percaya deh, suatu hari nanti pasti Sobat Pio bakal bersyukur pernah ngelewatin semuanya. Buat Sobat Pio, selalu kasih jejak kalau kalian udah dengerin Kilo Podcast dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar Sobat Pio gak ketinggalan podcast-podcast edisi selanjutnya. Finza pamit, well, goodbye.